Shalom teman-teman. Wah, gak kerasa ya kita bertemu lagi di tayangan yang baru nih hari ini. Kak Jonas dan juga ada teman-teman yang ada di sini. Nah, sebelum kakak mulai berdiskusi sama teman-teman kamu yang ada di sini, kita mau perkenalkan diri dulu. Nah, sekarang kakak mau minta nih, kamu semua yang ada di sini, kamu perkenalkan diri kamu kepada teman-teman yang ada di rumah yang menonton tayangan hari ini. Mulai dari kamu yang di ujung. Ayo kamu silakan, yang cantik, kenalkan dirimu siapa? Jasmine, kelas 3, umur 9. Wah keren, Jasmine kelas 3 umur 9 tahun. Oke, next kamu yang ganteng, berdua kita ganteng. Kenalin siapa kamu kepada teman-teman di rumah. Halo teman-teman, aku Jos, umurku 7 tahun. Jos kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, keren Jos. Nah yang terakhir nih, yang di samping kanan kakak yang cantik juga, silakan perkenalkan diri kamu. Siapa kamu? Shalom teman-teman, aku Sinta, umur 12, kelas 6. Oke, good. Thank you Sinta. Nah, kamu semua yang ada di sini, kamu tahu ya, hari ini kita mau ngapain? Ya, kita akan diskusi, kakak kasih kesempatan kamu untuk bertanya, nanti kakak akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan ke kakak nih. Kita akan belajar sama-sama dan teman-teman yang ada di rumah juga bisa belajar sama-sama kita di sini ya. Oke, sekarang kakak kasih kesempatan nih. Siapa yang mau bertanya duluan? Jos. Waduh, paling cepet Jos nih. Oke, karena Jos duluan yang angkat tangan, Jos kakak kasih kesempatan jadi yang pertama nih. Jos mau tanya apa kira-kira Jos? Silakan Jos. Kak, kan aku punya koko kak. Iya. Kenapa Adri sama kakak suka berantem kak, padahal bersaudara? Kamu sama Koko suka berantem di rumah. Iya. Kenapa kamu berantem? Biasanya kamu berantem gara-gara apa? Karena nggak dibagi hotspot. Nggak dibagi hotspot atau berebutan sesuatu gitu ya? Iya. Waduh, keren banget berantemnya sekarang nggak bagi hotspot berantem ya. Nah, kamu sama Koko suka berantem. Pertanyaan Jos, kenapa adik kakak masih suka berantem? Keren banget, kakak jelasin sekarang. Nih, kamu ingat nggak? Firman Tuhan bilang begini. Kalau kita berbuat salah, Tuhan suka nggak? Dan semua kita manusia berbuat dosa. Dosa itu tidak menyenangkan Tuhan. Salah satu contoh dosa itu apa? Kesalahan yang tidak Tuhan suka. Tadi itu yang Jos bilang, kamu bertengkar sama Koko, berantem sama kakak atau sama adik. Itu salah satu perbuatan yang Tuhan juga tidak suka. Aku nggak punya adik kak. Oh, kamu gak punya adik? Ya gak apa-apa, maksudnya sama Koko juga. Koko atau adik seperti itu ya. Nah, kakak mau jelasin di sini. Tuhan ngajarin kakak, ngajarin kita semua di sini untuk hidup menyenangkan Tuhan. Tapi kadang-kala begini ya di rumah ya, kamu pengen sesuatu nih, tapi kamu berantem sama Koko atau adik, kakak atau adik berebutan sesuatu. Cuma ada satu, misalnya hanya ada satu mainan nih, tapi Jos mau main nih, tapi Kokonya juga mau main. Akhirnya berantem, karena berantem gak ada yang mau ngalah, akhirnya apa? Ya udah, berantem dah, saling berantem, berebutan, sampai akhirnya nanti ada yang nangis, ada yang ngadu sama papa mama, betul ya? Nah, kakak mau kasih tahu begini, perbuatan yang baik di hadapan Tuhan juga harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Termasuk kepada siapa? Saudara kamu atau kakak atau adik juga gitu ya. Nah sama teman-teman di rumah, kalau kita berbuat baik, kita mau menyenangkan Tuhan, salah satu perbuatan yang kita lakukan adalah kita mengasihi juga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di rumah. Nah, caranya gimana kak? Pertanyaannya gitu ya. Caranya gimana kak untuk aku bisa akur sama kakak atau adik gitu ya. Kira-kira Jos tahu gak caranya gimana? Enggak. Nggak tahu caranya. Oke, kakak kasih tahu nih caranya nih buat teman-teman juga yang ada di rumah. Contohnya, mama papa bawa makanan ke rumah gitu ya. Ada 2 bagian, tapi ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kalau Jos jadi adik yang baik, mau berbuat baik sama Koko, Jos ngalah nih. Jos kasih bagian terbesar buat Koko. Ini buat Koko aku kasih yang paling besar gitu ya, karena Jos mengasihi Koko. Itu perbuatan yang baik nggak? Baik. Tuhan seneng nggak? Seneng banget. Contohnya lagi yang kedua, Jos bantu Koko di rumah misalnya, atau Sinta atau Jasmine bantu kakak atau adik di rumah merapikan tempat tidur Koko. Ya, merapikan tempat tidur saudara kamu di rumah. Bantu beresin kamarnya atau ajak Koko atau adik atau kakak main mainan kesukaan kamu. Mainan-mainan yang kamu sukai, ajak main bareng supaya ada yang namanya sukacita, supaya ada yang namanya damai sejahtera. Jangan berantem terus di rumah gitu ya. Nah kakak mau kasih ayat firman Tuhan nih. Firman Tuhan bilang apa sih tentang ini? Coba Jos baca deh. Jos buka Roma 14 ayat 19. Coba Jos baca dengan suara yang keras supaya teman-teman juga bisa dengar. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang
mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, firman Tuhan bilang apa? Harus melakukan sesuatu atau mengusahakan sesuatu yang mendatangkan damai. Bukan keributan, bukan berantem, tapi harus damai. Walaupun kadang susah, minta Tuhan tolong kamu. Tuhan tolong aku supaya aku bisa memaafkan kakak. Bantu aku untuk aku bisa sabar sama kakak, sama adik. Supaya aku gak selalu apa? Berantem di rumah. Ya Jos ya? Mulai hari ini Jos bisa? Bisa. Damai sama Koko? Ya. Bisa ya, harus bisa karena Jos anak hebat. Oke, sudah terjawab buat Jos? Sudah. Keren, tos dulu kita Jos. Oke, lagi. Iya lagi. Nah, sekarang kesempatan kedua nih. Kesempatan kedua jatuh kepada... Oh, kamu mau tanya. Oke, silakan. Kamu mau tanya apa, Sinta? Kak, kenapa aku harus ngerjain tugas di rumah? Padahal kan itu bukan tugasku. Kenapa harus kerjain tugas di rumah? Tugas contohnya bantu papa mama seperti itu. Padahal kamu gak suka mungkin ya. Atau kamu capek, bukan tugas kamu, tugas papa mama. Wah iya, keren juga. Nah, kakak mau tanya juga nih sama Jasmine dan juga sama siapa? Jos. Siapa yang di sini pernah diminta tolong mama papanya bantu di rumah? Bantu nyapu, ada? Bantu bersihin kamar? Ya, Iya. tapi koko aku yang disuruh jadi Kok kamu yang disuruh? Jadi terus mama aku yang suruh karena aku main HP terus. Oh, kamu main HP malah gak mau bantu. Wah ini nih luar biasa nih. Cuma kokonya aja yang ngebantuin mama papahnya. Kamu yang enggak gitu ya. Iya. Nah mungkin kita juga diminta sama papa mama bantu untuk apa? Rapikan kamar kamu sendiri juga kan? Iya. Karena kamu juga masih belum bisa merapikan kamar dengan baik. Nah mama yang Iya. rapiin kamar tapi kamu bantu ya kan? Mm-mm. Atau bantu mama papa nyusun piring di rumah yang habis kamu makan. Setelah piring-piring kotor dibantu disusun untuk dicuci. Mungkin kita sering diminta mama papa di rumah melakukan tugas-tugas. Dan mungkin kamu juga gak suka melakukan tugas itu ya. Tapi kakak mau kasih tahu ini. Kamu tetap harus mau melakukan tugas kamu di rumah. Karena apa? Karena tugas yang diberikan kamu di rumah sama papa mama itu membantu kamu. Kesempatan kamu untuk menolong siapa? Menolong keluarga di rumah. Kalau kamu diminta tolong sama papa mama, itu kesempatan kamu untuk kamu jadi anak baik. Kamu bisa menolong papa mama di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang bisa kamu bantu. Nah memang kayaknya kak, aku capek kak, aku baru pulang sekolah kak, masa aku harus bantu papa mama? Aku belum tidur, aku belum mainin game. Nah papa mama juga gak mungkin kasih tugas-tugas yang berat kan? Buat Sinta atau buat Jasmine atau buat Jos. Gak mungkin kamu disuruh ngapain? Cuci mobil atau bawa mobil ke bengkel gitu ya, benerin motor. Ya gak mungkin ya kan, itu kan gak bisa dilakukan kalian kan? Pasti yang kalian lakukan atau diminta tolong sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak berat. Nah, firman Tuhan juga bilang begini, Tuhan mau supaya kamu ya, Sinta, Yasmin dan Jos jadi anak baik yang menolong papa mama di rumah. Nih, ada firman Tuhan bilang ini, kalau kamu taat sama Tuhan, kamu juga taat sama siapa? Orang tua. Kalau kamu taat sama orang tua artinya apa? Kamu juga mentaati siapa? Tuhan. Kalau kamu nurut sama orang tua, artinya kamu nurut sama siapa juga? Tuhan. Karena gini, orang tua yang ada di rumah kamu adalah wakilnya Tuhan yang Tuhan kasih buat kamu di rumah. Ya, kalau kamu gak taat sama papa mama, artinya kamu gak taat sama siapa? Tuhan. Artinya walaupun ada tugas-tugas rumah yang kamu kerjakan, itu membantu kamu juga. Supaya kamu nantinya apa? Mandiri, bertanggung jawab. Nanti kan kamu kan menjadi besar nih ya. Kamu bertumbuh besar, kamu jadi anak yang sudah besar, kamu akan hidup mandiri. Gak sama papa mama lagi. Ya, nggak sama papa mama lagi, akhirnya ketika kamu nggak tinggal sama papa mama, kamu harus bertanggung jawab sama siapa? Diri sendiri. Kalau kamu nggak belajar dari kecil cuci piring, bersih-bersih rumah, kamu nggak bisa nanti kesusahan. Repot akhirnya. Waktu kamu harus tinggal sendiri, nggak sama papa mama lagi, kamu bingung nih, gimana caranya cuci piring? Piring di rumah numpuk. Kamu makan pakai apa? Pakai daun, enggak kan? Enggak mau kan? Pakai batu, enggak kan ya? Lalu kamu diajar mama papa untuk belajar bersihin rumah, sapu kamar, supaya nanti kamu ketika kamu tinggal sendiri enggak ada papa mama yang bantu, kamu bisa bersihin kamar sendiri. Artinya kamu diajar untuk mandi dan juga bertanggung jawab. Itu penting juga buat kamu. Artinya kalau papa mama suruh atau minta tolong, jangan malas, jangan tolak, lakukan supaya kamu juga diberkati Tuhan. Kamu jadi anak yang taat. Nah, kakak mau kasih ayatnya nih.
Firman Tuhan bilang apa sih? Coba Sinta baca di Kolose 3 ayat 20. Coba firman Tuhan bilang apa sih? Soal pertanyaan ini, tentang pertanyaan ini. Ya, nanti teman-teman yang lain dengerin ya ayatnya apa ya, supaya kita belajar sama teman-teman yang ada di rumah juga. Oke, silakan, sudah ketemu? Kolose 3 ayat 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, taatilah orang tuamu dalam segala, termasuk apa? Membantu orang tua di rumah ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Oke, sudah terjawab pertanyaannya? Cinta, oke. Bisa ya? Bisa Gak mau malas lagi ya? Iya. Gak mau komplain lagi? Iya. Iya. Oke, karena tinggal satu anak yang belum bertanya nih, artinya yang terakhir siapa yang tanya nih? Kamu, Jasmine. Silakan, Jasmine mau tanya apa sayang? Kak, Heeh? aku di rumah disuruh makan sayur, padahal kan aku nggak mau. Mengapa aku harus menuruti orang tua saya? Oh, pertanyaannya keren banget. Mama papa suruh kamu makan sayur. Padahal kamu gak suka sayur. Kenapa gak suka sayur? Pahit. Pahit. Kan gak semua sayur pahit, nak. Kan dikasih bumbu gitu ya. Tapi kadang-kala begini ya, Jasmine mungkin bertanya gini. Kenapa sih Kak kita harus selalu menuruti apa yang diperintahkan orang tua? Ya, tadi walaupun sudah ditanya sama Kakak Sinta, penting juga mentaati orang tua, artinya apa? Mentaati Tuhan. Tapi pertanyaannya Jasmine kan, kenapa kita harus mentaati papa mama orang tua di rumah? Nah, firman Tuhan bilang begini, papa mama yang ada di rumah dikasih Tuhan untuk menjadi apa? Penolong ya, penolong kakak, penolong Jos, Jasmine dan Cinta. Penolong untuk apa Kak? Untuk kita selama kita masih kecil dibantu sama papa mama. Papa mama membantu kita menyiapkan makanan di rumah, betul? Ada yang di sini beli makan sendiri? Nggak ada. Nggak. Ada yang di sini masak harus makan sendiri? Masak sendiri? Enggak. Nggak ada. Pasti mama papa bantu masakin kan? Iya. Siapa yang di sini sekolah beli baju sendiri? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang beliin? Mama. Mama, papa. sama ayah. Siapa Mama, yang papa. di sini sekolah bayar sendiri? Enggak Nggak ada. Nggak ada bisa. juga. Yang bayarin siapa? Mama, Sama ayah. papa. Iya betul, artinya papa mama membantu kamu, menolong kamu untuk melakukan apa? Yang terbaik, ngasih kamu makan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Siapa yang di sini nggak tinggal di rumah sendiri, tinggalnya di luar. Nggak Kamu tidur di depan halaman, yang lain tidur di dalam mama papa. Ada nggak yang begitu? Ada kan? nggak ada. Kamu boleh tidur di kamar kamu kan? Iya. Boleh. Dapat kamar yang baik nggak? Dapat. Iya. Kasur empuk, itu dari siapa? Siapa yang sediain? Papa mama. Mama, papa. Nah Tuhan juga pakai papa mama untuk tolong kamu memberikan yang terbaik. Nah sekarang kadangkala papa mama memerintahkan kamu untuk melakukan ini itu supaya apa? Supaya kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Makan sayur baik nggak menurut kamu? Coba. Baik. Baik untuk apa? Kesehatan. Untuk kesehatan. Walaupun nggak baik buat mulut kamu ya. Nggak enak nih Kak, pahit nih Kak. Tapi untuk tubuh kamu sehat nggak? Sehat. Sehat. Coba Jasmine nggak makan sayur terus menerus. Kamu sehat nggak kira-kira? Enggak. Nggak bisa, pencernaan kamu pasti terganggu ya, kamu kekurangan serat, kamu nggak bisa sehat, kamu nggak mendapatkan asupan yang sehat. Nah makanya apa yang diperintahkan papa mama juga adalah perintah yang baik, yang menolong kamu juga. Artinya kita perlu nggak taat. Nggak mungkin kan Perlu. papa mama suruh kamu melakukan hal yang jahat, misalnya Yasmin, kamu tolong keluar sana tuh anak kucing, tolong dipukul kucingnya, nggak mungkin kan? Pasti sesuatu perintah yang baik supaya kamu belajar melakukan hal yang baik. Baik. Oke, kakak punya ayat yang harus dibaca sama Yasmin nih. Coba Yasmin baca di Amsal 6 ayat 20. Kira-kira firman Tuhan bilang apa? Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, firman Tuhan bilang apa? Jangan pernah menyia-nyiakan ajaran orang tua, ayah maupun ibu. Artinya kita harus selalu dengaran supaya kita jadi anak yang Baik. baik. Oke, kamu bertiga sudah bertanya. Nggak ada orang lagi di sini, berarti pertanyaannya selesai. Nah buat teman-teman yang ada di rumah nih, kalau teman-teman juga punya pertanyaan, punya hal-hal yang menurut kamu bingung nih, jawabannya apa sih pertanyaan ini, ada gak sih jawabannya Kak gitu ya. Kamu bisa tanya di kolom komentar yang ada di tayangan kita hari ini, atau kamu juga bisa kirimkan DM di Instagram kids_Eroy_Kids Church gitu ya. Pokoknya ada di Instagram kita, ada di bawah sini. Silakan diajukan pertanyaannya buat teman-teman atau adik-adik yang mau mengajukan pertanyaan.
dan kita akan bantu bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Nah, hari ini kita selesai nih. Kita mau berdoa dulu sebelum kita selesai ya, supaya Tuhan berkati kita, tolong kita untuk setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini. Pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab hari ini dan kita pelajari dari firman Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari ini hari ini aku belajar. aku belajar. Aku mau jadi anak yang baik, Aku mau untuk jadi anak yang baik. yang taat sama orang tua, Taat sama orang tua, yang dengar-dengaran, Dengar-dengaran. dan juga saling mengasihi. Dan juga saling mengasihi. Biar damai sejahtera Tuhan Biar biar damai damai sejahtera sejahtera Tuhan ada di rumah kami. ada di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. berdoa kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita dadah dulu sama teman-teman, bilang dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.